Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-ma'rif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Qatili dunal mumsiki wala qisas ala man qadira ala suhuri syujurati fazaliqa wa mata bal wa shibhu amdin in kanat mimma yuzliqu ala mithliha ghaliban wa illa wa adamu qasdi ahadihima bi an lam yaqsidil fi'la ka'an zaliqa fawaqa'a ala ghairihi faqatalahu aw qasadahu faqat ka'an rama li hadafin fa asaba insanan wa mata fa khata'un walau wujida bi shakhsin min shakhsaini ma'an ay hala kaunihima muqtarinaini fi zaman al-jinayah bi an taqarana fil isabah fi'lani muzhiqani liruhi mudaffifani ay musri'ani lil qatli kahazzin lirraqabati muqaddin liljuthati aw la ay ghairu mudaffifaini kaqat'i udwaini ay jarhaini aw jarhin min wahidin wa ashratin mathalan min akhara wa famata faqatilani fayuqtalani id rubba jarhin lahu nikayatun batinan akthara min juruhin fa in dhaffafa ay asra'a lil qatli ahaduhuma faqad fahuwa al-qatilu fala yuqtalu al-akharu wa in shakakna fi tadfifi jarhihi لأن الأصل عدمه والقول لا يجب بشك أو وجد به منهما مرتبا فالقاتل أول إن أنهاه إلى حركة مذبوح بأن لم يبقى فيه إدراك وإبصار ونطق وحركة اختيارية ويعذر الثاني وإن جنى الثاني قبل إنهاء الأول إليها وذفف كحز به بعد جرح فالقاتل الثاني وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإن لم يدف في الثاني أيضا ومات المجنى بالجناية ومات المجني بالجنايتين كأن قطع واحد من الكوع والآخر من المرفق فقاتلان بوجود السراية منهما. Naam. Qur'an adalah khabar dari mubtada yang ditakdirkan itu hada. Hukum khabar rafa, tanda rafa'nya domah karena isim mufrad. Hukum isim mufrad dirfa dengan tambah dimasuk yang fathah dijar dengan kasrah. Lau syarat. Amsakahu fi'il amsaka
fil madi dibina terfah selagi tidak bersambung dengan wudhu menjamak dalam merafak nyata berbaris. Tugasnya merafak fa'il menasab maf'ul. Isim dhamir dibina atas dhammah pada mahal nasab jatuh untuk maf'ul. Mubih syakhsun fa'il hukum fa'il rafa' tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad ma'lum. Waw tidak, lau waw atau lau syarat juga. Kalau lau syarat harus ada jawabnya, maka akan ada syarat berikutnya. Kalau belum ada jawabnya berarti bukan lau syarat. Lau bayar. Nah, lau bayar. Li ujar tugasnya menjadikan isim saja. Angkot li majrur dengan sebab li tanda jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Faqatalahu Belum selesai. Jumlah jar majrur dan majrur pada mahal marafah. Itu apa dulu baru kasih mahalnya. Rencana antum itu apa? Apa yang ditakdirkan setelah lawaya? Kana. Apa yang perlu kana? Khabar. Oke, jumlah jar majrur jatuh untuk khabar kana pada mahal nasab jatuh untuk khabar kana yang ditakdirkan. Nah, Faqatalahu fa tafriq qatalahu fa ra'ataf qatala fil madi dengan atas fathah karena tidak bersambung dengan wawul menjamak dalam merafak nyata berbaris. Tugasnya merafak fa'il menasab maf'ul. Isim dhamir dibina atas dhammah pada manasab jatuh untuk maf'ul bih. Al-akharu fa'il dan yang qatala hukum fa'il rafa' dan rafa'nya dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Fal qisasu fa jawab lau. Jawab lau. Nah, lau amsaka jawabnya fa jawab. Al-qisasu Bismillah. Khabar mubtada rafa' tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Ala urjar tugasnya menjadikan isim saja. Qatili majrur dengan sebab ala tanda jarnya kasrah karena isim mufrad. Jumlah jar dan majrur pada mahal rafa' jatuh untuk khabar dan kisah. Duna
Duna? Pernah dunu dia? Jumpa dunu? Enggak. Berarti dia apa? Sim apa? Zaraf. Nah, barisnya ada duna, ada min dunillah. Kalau ada masuk huruf jar baru dia kasrah. Kalau enggak dia fathah. Zaraf. Duna zaraf. Al-mumsiki. Belum selesai itu zaraf doang. Duna zaraf. Binazil khafid. Kalau zaraf nazil khafid beda, Mas. Kalau nazil khafid itu bukan zaraf. Dia enggak layak jadi zaraf. Tapi mirip zaraf, maka jadi nazil khafid. Kalau zaraf enggak, bukan nazil khafid. Zaraf adalah zaraf adalah, coba lihat nahwunya. Kalau bilang zaraf untuk cari bab apa? Sema apa? Isim yang dibina. Maf'ul fi. Maf'ul fi juz berapa? 2. Baca. Zaraf adalah zaraf mufid terdiri dari zaraf zaman dan zaraf makan. Zaraf zaman adalah isim yang bermasuk dengan mentadbirkan atau menyembunyikan huruf fi sebelumnya. nah, berarti duna mansub dengan menyembunyikan huruf fi. Zaraf maksud dengan menyembunyikan huruf fi sebelumnya. Al-mumsiki mazruf dan mazruf dengan zaraf. Hukum mazruf wafat tanda kafannya kasrah kena isim mufrad. nah, bismillahirrahmanirrahim. Ulasan. Lau amsakahu syakhsun, jikalau menahan akannya seseorang. Seseorang di sini adalah korban. Syakhsun oleh seseorang yang lain. Walau lil qatsli, walaupun ada ia menahan itu untuk dibunuh. Faqatalahu, lalu membunuh akannya korban. Kita artikannya korban saja ya, karena seseorangnya ada 3 di sini. 3 seseorangnya banyak kali. Faqatalahu, lalu membunuh akannya korban akharu oleh seseorang yang lain lagi. Kebayang untuk kejadiannya. Si A ngejar si B. Si A berperang. Saya bunuh kamu, kejar dia. Si B lari. Pas lari, jumpa Safirullah di jalan. Safir pegang. Tak apa dipegang, musuh bunuh dia. Safir mau pula pegang dia orang tu. Dipeganglah Safir orang yang lari tadi. Lalu ditusuk oleh siapa? Oleh si A. Padahal Safirullah tu tahu bahasanya yang ngejar ini pengen bunuh si B. Tapi dia pegang juga, nggak tahulah. Apakah si A tu kawannya atau si B itu musuhnya. Lalu yang kena kisah siapa? Siapa yang kena kisos?
Fal qisasu 'alal qatil, itu jawabnya. Niscaya hukum qisas terhadap yang membunuh, bukan yang memegang. Dibawalah orang itu ke pengadilan. Kata yang membunuh, kalau nggak kamu pegang pasti nggak bisa membunuhnya. Nah, lari kencang dari saya. Kata yang megang, kalau saya pegang saya nggak mati dia. Karena saya bunuh, kamu bunuh kan dia mati. Jadi orang itu berdebat. Maka hukum fikih katakan al-mubashir muqaddamun ala musabbib. Orang yang bertindak langsung itu kena hukum, diutamakan kena hukum daripada orang yang menjadi penyebab. Titik. Itu satu kasus. Wala qisasa 'ala man ukriha, 'ala man akraha. Tadi antum baca apa? Akraha, ukriha. Ukriha. Ukriha, ikut baris yang ada. Baris kitab yang ada. Ya. Nah, itu baris menyesatkan. Nah, akraha. Tidak ada hukum qisas terhadap seseorang. Seorang yang bagaimana? Akraha, yang memaksa ia seseorang. Siapa yang dipaksa? Siapa yang dipaksa? Hah? Tentu orang lain. Dipaksa untuk apa? Ala su'ud, untuk naik. Suruh manjat pohon. Fazalaqo, maka terpleset ia orang yang dipaksa. Wa mata, dan dia meninggal dunia. Apakah orang maksa itu dihukum qisas? Tidak. Kan dia yang maksa dia manjat pohon. Kalau enggak dipaksa manjat pohon, dia tidak akan naik. Kalau enggak naik, dia tidak akan terpleset. Kalau enggak terpleset, dia enggak akan mati. Tapi karena gara-gara kamu paksa, naiklah dia atas pohon, kemudian dia terpleset lalu mati, berarti kamu penyebabnya. Maka dalam hal ini tidak ada hukum qisas. Kenapa? Kenapa? Karena kematiannya tidak murni dari orang yang memaksa, dia hanya sabab. Nah, kematiannya karena kecerobohan daripada yang manjat pohon itu. Bal huwa syibhu amdin, akan tetapi dianya pembunuhan masuk kategori mirip sengaja. Mirip sengaja. Qisas tidak, dia iya. In kanat mimma yazlaku ala misliha ghaliban, jika ada ia, tu kemana kembali Amir tu? Jika ada ia pohon, kembali ke pohon. Tadi ada pohon di kitab antum? Ada? Astagfirullah, kita saya ada. Di mana ada pohon? Betul lah itu. Saya ulang. Wala qisasa, tidak ada hukum qisas ala man akraha, di atas orang yang memaksa orang lain, maf'ul bihi dibuang, ala su'udi syajaratin, di atas menaiki pohon, fazalaka, maka terpleset ia orang naik, wa mata, dia meninggal dunia, bal huwa, akan tetapi dianya pembunuhan adalah syibhu amdin, mirip sengaja, in kanat, jika adalah pohon tersebut, mimma, termasuk dari sesuatu, yazlaku ala misliha ghaliban, yang terpleset seseorang atas misilnya pohon pada kebiasaan. Wa illa, jika tidak, enggak biasa orang terpleset di pohon seperti itu, fa khata'un, maka pembunuhannya tersalah. Oke, Ismail, pohon apa yang biasa orang terpleset kalau memanjat? Pohon kelapa. Nah, sekarang orang itu dipaksa manjat pohon kelapa. Pohon kelapanya berlumut,
dan baru selesai hujan tadi malam, disuruh manjat, jatuh orang tersebut, mati. Pembunuhan serupa sengaja. Kenapa? Karena memang pohon kelapa kondisi berlumut dan basah, itu pasti orang terpeleset. Tapi kalau dipaksa dia manjat pohon rambutan, dahannya itu bagus, kiri kanan rapi, kemudian nggak ada lumutnya, kemudian kondisinya kering, orangnya terpeleset, jatuh, patah lehernya sampai di tanah, mati. Pembunuhannya tersalah. Kenapa tersalah? Karena nggak biasanya orang terpeleset di pohon rambutan yang dahannya rapi seperti itu, kondisinya juga kering. Nah, itu tugas daripada kaki tangan pengadilan untuk mengecek ke TKP bagaimana kondisinya, ini pembunuhan sibhu amdinkah atau amdun, maaf, sibhu hamdin atau khata'. Titik. Wa adamu qasdi ahadihima bi an yaqsid al-fi'la ka anzalaka fa waqa'a ala ghairi fa qatala aw qasadahu faqat kan ramiya li hadafin fa asaba insanin fa mata fa khata'un. Dan tidak ada tujuan salah satu keduanya, tidak ada maksud salah satu keduanya. Kemana kembali dhamir huma? Kemana kembali dhamir huma? Nah, lihat di dalam Fathul Mu'innya, adamu qasdihima ma'an ay fi'li wa aini syakhsi. Di belakang, pembunuhan sengaja adalah kalau seseorang bertujuan melakukan pembunuhan dan ditujukan kepada orang tertentu dengan alat yang mematikan, itu pembunuhan sengaja. Kemudian kedua, kita bahas apabila ada tujuan keduanya, ada tujuan kepada orang tertentu dan tujuan melakukan tindakan secara sengaja tapi tidak dengan alat yang mematikan. Itu pembahasan kemarin. Yang sekarang adamu qasdihima, tidak ada tujuan salah satu keduanya. Contoh, bi'allam yaqsid al-fi'la, dengan bahwa tidak bermaksud ia seseorang melakukan, tidak bermaksud ia seseorang melakukan, nggak ada tujuan dia melakukan membunuh orang. Contohnya ka'anzalako, seperti dia terpeleset. Dia terpeleset ketika kerja di atas bangunan tingkat 3, fawaqa'a, lalu dia terjatuh ala ghairihi, atas orang lain. Jadi pas dia jatuh kena orang di bawah, faqatalah, lalu dia membunuh orang tersebut. Jadi dianya terkilir, orang di bawahnya mati. Ada tujuan dia membunuh? Nggak ada. Jadi tujuan membunuh tidak ada, tujuan kepada orang tertentu juga nggak ada. Jadi satu dari dua hal itu nggak ada. Bertujuan membunuh tidak ada, bertuju kepada orang juga nggak ada. Atau qasadahu faqat, bersengaja ia akannya salah satu saja. Nah, bersengaja ia akannya salah satu saja, salah satu dari dua hal. Contoh, ka'an roma li hadaf, seperti dia memanah bagi sasaran. Apa kesengajaannya di situ? Memanah. Jadi perbuatan yang dilakukan itu sengaja.
Beda sama yang tadi jatuh kena orang. Jadi mengenai orang pun tidak ada tujuannya, jatuh pun nggak ada tujuan. Kedua-duanya nggak ada. Kalau di sini ada satu, perbuatannya sengaja, seperti dia memanah kepada sasaran. Fa asaba insanan, lalu dia mengenai orang. Wa mata, orangnya meninggal. Nah, jadi sasaran panahnya nggak kena, atau kena tembus sasarannya, kena orang di belakangnya sambil nyari anak panah, pas di lehernya, tembus pula ke sebalik situ. Nah, kata dia, ntarlah kita ambil anak panah itu, lanjutin aja latihan dulu. Pas cari anak panah yang hilang selesai latihan, udah tewas orang satu belakang. Nah, ada dia menuju seseorang? Tidak, tapi dia bersengaja memanah, maka hukum pembunuhan itu adalah khata', tersalah. Nah, si tukang menjatuhkan batu di atas nggak sengaja, palu jatuh dari tingkat 2 nggak sengaja, kemudian bawa mobil ke tabrak orang nggak sengaja, itu termasuk pemangguan khata' semuanya. Kemudian sopir angkot ngebut, jatuh, penumpangnya 1 orang mati nggak sengaja, dan itu tidak kisos, tapi kena diat 100 ekor onta. Walau wujida bisaksin min saksain ma'an, jikalau ditemukan di 1 orang, nah 1 orang ini korban, min saksaini, dari 2 pelaku, dari 2 sosok, ma'an, hakadan serentak, artinya hala kaunihima muqtarinaini fi zamanil jinayah, hal keadaan keduanya 2 pelaku itu bersamaan kedua-duanya pada waktu jinayat. Mana contohnya? Bi an taqarana fil isobah, dengan bahwa serentak kedua-duanya dalam mengenai, isobah mengenai atau menimpakan perbuatan ke korban, isobah. Fi'lani muzhiqani, 2 perbuatan yang menghilangkan nyawa kedua-duanya. Fi'lani muzhiqani liruh, 2 perbuatan yang menghilangkan kedua-duanya bagi nyawa. Kalaupun tidak ada ruh, muzhiqani itu dah maknanya menghilangkan nyawa. Tapi supaya lebih pasti ditulis oleh pensarah liruh. Muzaffifan, arti muzaffifan musri'anil lil qasli, mempercepat kedua-duanya bagi kematian. Mana contoh? Seperti hazi lirraqabah, memenggal bagi leher. Hazin lirraqabah wa qaddin lil jassa, kemudian memotong bagi jassa. Ai sadara min al-akhar likoni fi'lai wa qamaan wa qaddin li jassati. Coba lihat jassa, anggota tubuh kalau kita potong langsung mati.
badan. Nah, memotong 2 bagi badan. Wa qaddin li jassati, memotong 2 bagi badan. Itu kejadian pertama. Aula atau tidak? Maksudnya ghairu muzaffifain, tidak mempercepat kedua-duanya akan kematian. Contoh qat'i udwaini, seperti memotong 2 organ. Si A motong tangan kanan, si B motong tangan kiri. Si A motong tangan, si B motong kaki. Atau jarhain, 2 luka. Atau jarhin min wahid asratin masalan min akhar, 1 luka dari 1 orang pelaku, 10 luka sebagai contoh dari pelaku yang lain. Famata minhuma, lalu mati korban dari karena kedua-duanya. Faqatilani, maka kedua-duanya adalah 2 pembunuh. Maka kedua-duanya adalah 2 pembunuh. Maka hukumnya fayuqtalani, maka dibunuh kedua-duanya. Kenapa dibunuh kedua-duanya? Pada kasus kedua, 1 orang kan melukai cuma 1, yang satunya lagi melukai 10. Jawab, iz rubba jurhin lahu nikaya batinan aksara min juruh, karena betapa banyak 1 luka, betapa banyak 1 luka yang baginya ada efek mematikan secara batin lebih banyak dari beberapa luka. Titik. Dalam hal ini terjadi fatwa ulama. Pertanyaannya adalah, apakah 2 orang membunuh 1 orang, 3 orang membunuh 1 orang, 4 orang membunuh 1 orang, keempat-empatnya dibunuh juga? Qisas? Qisas? Hah? 10 orang membunuh 1 orang, apakah 10 orang dibunuh? Iya. Nah, ke-10-nya dibunuh. Kenapa? Karena kalau tidaklah dibunuh 10 orang karena membunuh 1 orang, maka tidak berlakulah firman Allah yang berbunyi, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang yang punya akal. Kenapa ada kehidupan? Karena orang takut membunuh. Karena kalau dia membunuh pasti dia dibunuh, maka dia tidak akan membunuh, sehingga terjalinlah kehidupan manusia. Kalaulah ada hukum mengatakan 10 orang membunuh 1 orang, tidak dibunuh 10 orang tersebut, maka tidak akan ada dalam kisah itu kehidupan. Karena orang kalau ingin membunuh orang lain, dia akan bayar orang lain 10. Akhirnya dia tidak kena hukuman mati. Tapi dengan adanya hukum berapapun pembunuhnya, walaupun korbannya 1, maka pembunuh yang banyak itu tetap dihukum mati semuanya. Tentu dengan beberapa syarat. Nah, dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah apabila setiap pelaku pembunuh melakukan jinayat yang berpotensi mematikan. Itu syaratnya. Misalnya ada 1 korban, pelakunya 5. 1 motong telinga, 1 motong tangan, 1 menusuk di perut, 1 motong kaki, 1 cuma nyambut rambutnya. Nyambut rambut dibunuh? Tidak. Karena nyambut rambut itu dengan potensi mati. Tapi motong telinga berpotensi, motong tangan berpotensi,
Tapi ada muzaffaf, ada yang ghairu muzaffaf. Itu juga harus dibedakan. Lihat hukumnya di sini. Nah, kalau ditemukan pada satu orang, siapa satu orang itu? Korban. Efek dari perbuatan dua orang secara serentak. Nah, efek atau kesan perlakuan dari dua orang yang dia lakukan secara serentak, artinya di waktu yang sama, kedua-duanya itu melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa secara cepat. Mana contohnya? Satu memenggal kepala, satu motong badannya dua. Dia berdirikan orang itu, satu dia penggal bagian kepala, satu motong bagian perut, potong dua. Serentak. Maka kedua-duanya pembunuh. Tapi kalau yang pertama motong kepala, setelah kepala dipotong, jenazahnya jatuh ke tanah, lalu satu orang memotong badannya dua, yang memotong dua itu tidak di-qisas. Kenapa? Karena orang itu sudah mati, dia potong badannya. Maka dikatakan di sini taqorana fil isobah. Kedua-duanya serentak dalam melakukan. Kedua-dua perbuatannya menghilangkan nyawa secara cepat. Nah, muzhiqani liruh muzaffifan, menghilangkan nyawa secara cepat. Contoh di sini, satu memenggal leher, satu motong badan. Itu satu kasus. Kasus kedua, kedua-duanya sama-sama melakukan jinayat, sama-sama melakukan kriminal terhadap seseorang, tapi kriminalnya atau jinayatnya itu tidak menyebabkan cepat mati. Contoh, memotong dua anggota, satu motong tangan, satu motong kaki, satu motong telinga, satu motong hidung, satu mencongkel mata, satu motong lidah. Nah, itu kedua jinayat itu tidak menyebabkan mati cepat. Akhirnya karena luka itu matilah orang yang berkenaan, maka kedua pelaku kena hukum qisas. Nah, kedua pelaku kena hukum qisas. Walaupun satu orang cuma melukai satu tempat, yang temannya melukai 10 tempat. Misalnya, ada satu korban dituju oleh dua orang zalim. Satu diambil belati ditusuk di perutnya, satu. Yang satu lagi ditusuk 7 kali, top, mati. Nah, diangkat kasus pengadilan. Pak Hakim, saya nggak mau dikusuk hukum mati. Kenapa? Saya nusuk sekali saja. Kawan saya 7 kali. Bagaimana hukumnya? Dikisas kedua-duanya. Kenapa dikisas kedua-duanya? Bisa saja satu luka memberi pengaruh secara batin lebih daripada 10 luka 5 menit. Nah, jadi bisa juga satu korban, satu luka pengaruhnya itu melebihi daripada 10 luka. Ternyata yang satu tadi itu langsung kena ke ususnya. Pas pula nyawanya ada di situ. Nah, yang satu lagi enggak. Titik. Kejadian yang lain lagi. Fa'in zaffafa ay asra'a lil qatli faqat. Maka apabila mentazfif, artinya asra'a, mempercepat kematian, asra'a lil qatli faqat, mempercepat bagi kematian saja. Saya ulang, fa in zaffafa,
Maka apabila mentazfif oleh seseorang, failnya huwa, arti tazfif adalah asra'a lil qatli faqat, mempercepat ia satu orang bagi kematian saja. Artinya cuma satu orang saja yang mempercepat kematian. Fahuwal qatil, maka dialah yang melakukan jinayat yang mempercepat mati, itu dianggap pembunuh. Fala yuktalul akharu, maka tidak boleh dibunuh pelaku yang satunya. Maka tidak boleh dibunuh pelaku yang satunya. Wa in syakakna, jika kita ragu, bitazfifi jurhi, dalam mentazfif atau dalam potensi tazfif melukainya pelaku. Kalau kita ragu di dalam hal berpotensi tazfif, berarti tazfif mempercepat mati, melukainya pelaku, li'annal asla adamu, karena hukum asal itu tidak mempercepat, al aslu al adam. Wal qawadu la yajibu bisyakki, hukum qisas tidak wajib dengan sebab ragu, karena ada hadis yang berbunyi idra'ul hudud bisyubhat. Wa in syakakna, walaupun kita ragu, itu goyah ya, walaupun kita ragu tentang mentazfif juruhnya. Nah, ada satu korban pembunuhan, pelakunya dua orang. Satu orang menusuk di perut sampai keluar ususnya, yang satu orang lagi melukai di pangkal lengan. Lalu korbannya mati, siapa yang diqisas? Pelaku yang mana diqisas? Melukai perut. Kenapa? Karena dia tazfif. Sementara yang melukai di pangkal lengan tidak boleh dihukum qisas. Walaupun ada kemungkinan luka di pangkal lengan itu juga penyebab kematian, karena lukanya dalam, nampak tulangnya, darah banyak keluar di situ. Walaupun kita ragu potensi itu mentazfif atau tidak, tetap dia tidak boleh diqisas. Kenapa? Li'annal asla al-adam, hukum asal tidak ada tazfif. Kemudian hukum qisas tidak wajib dengan adanya unsur ragu. Nah, maka yang diqisaslah yang mentazfif saja. Jadi kalau sekiranya ada korban satu, pelakunya 5, maka hakim harus melakukan kajian terhadap luka-luka yang dilakukan oleh si fulan. Pertama, diminta hadir pelaku kelima-limanya. Tolong tunjukkan ke mana bagian tubuh yang kamu lukai. Dicatat. Si A lukai di sini, si B lukai di sini, si C lukai di sini, si D lukai di sini. Itu kalau sepakat kelima-limanya, aman. Tapi apabila ada yang membantah, itu bukan saya, itu kamu, enggak kamu, itu libat lagi masalahnya. Anggaplah katanya selamat, katanya sepakat, semuanya setuju, enggak ada yang membantah, semuanya mengakui apa yang dia kerjakan. Maka kita bawalah kepada dokter, dokter yang memeriksa. Di sini dia dilukai, ini tazfif atau tidak? Di sunai dilihat tazfif atau tidak? Di sunai dilihat tazfif atau tidak? Ternyata kelima-limanya tidak tazfif, tidak ada yang tazfif, tapi dia mati. Diqisas enggak? Qisas enggak? Qisas semuanya. Ternyata kelima-limanya tazfif, diqisas enggak? Qisas.
Ternyata 2 tasfif, 3 enggak tasfif. Mana yang dikisas? 2 yang dikisas, yang tasfif. Yang tidak tasfif tidak kisas. Nah, tak apa kita pelajari ini? Tak apa dipelajari? Gimana prakteknya? Nah, kejadian lain lagi. Awujida bihi minhuma murattaban, atau ditemukan kedua-duanya. Dua apa? Dua apa? Hah? Dua apa? Dua fi'lan. Wujida fi'lan, ditemukan kedua-duanya, dua perbuatan, artinya dua bekas, baik muzhiqan muzaffafan atau ghairu muzaffafan, bihi padanya korban, minhuma dari kedua-duanya. Kedua apa? Dua pelaku. Dari keduanya dua pelaku. Murattaban, hakadan berurutan. Hakadan berurutan, enggak serentak. Fal qatilu al awwalu, maka pembunuhnya adalah yang pertama. Ketemu dua perbuatan, satu kepala terpisah dari badan, yang kedua pinggang terpisah dari perut. Itu dari korbannya. Kedua-duanya jumpa. Tapi menurut saksi yang melihat, yang pertama terjadi itu adalah pemenggalan. Setelah dipenggal, jatuh badannya ke tanah, baru dipotong dua dengan sinso oleh kawannya. Nah, siapa pembunuh? Al-awwal, yang pertama. Atau perbuatan itu bukan muzaffaf, bukan menyebabkan cepat mati. Misalnya satu memotong tangan kanan, satu memotong tangan kiri. Nah, perbuatannya berurut. Yang pertama yang melakukan adalah yang memotong tangan kanan, kemudian baru dipotong tangan kirinya. Siapa pelaku pembunuhan? Hah? Siapa? 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 Yang pertama. Korban sudah mati. Dia pasti mati. Yang pertama tangan kanannya dipotong. Kemudian setelah beberapa waktu tangan kirinya dipotong. Dan dia sudah mati sekarang. Siapa pembunuhnya, yang motong tangan kanan atau potong tangan kiri? Hah? Lihat di kitabnya. Percaya dengan kitabnya. Fal qatilu al-awwal. Pembunuhnya yang pertama, tapi ada syaratnya. In anhahu ila harakati madbuh, apabila atau jika menghantarkan ia luka pertama akannya korban ke harkat mazbuh. Nah, jika menghantarkan ia luka pertama akannya korban ke harkat mazbuh. Nah, harkat apa artinya? Gerak. Mazbuh apa artinya? Disembelih. Gerak hewan disembelih. Nah, gerak hewan disembelih. Setelah antum sembelih ayam, kemudian ayamnya melompat-lompat, gerak itu namanya gerak harkat mazbuh.
Setelah sembelih kambing, dilepaskan ikatkan tangan dan kakinya, meronta-ronta dia meregang nyawa, itu disebut harkat mazbuh. Jadi setelah dipotong tangan kanannya, lalu dia jatuh ke tanah, dibiarin terus sampai dia harkat mazbuh. Setelah itu datang yang kedua, potong tangan kirinya, lepas itu dia mati. Siapa pembunuh? Yang pertama. Kenapa? Karena pemotongan tangan kedua itu ketika nyawa orang itu tidak bisa ditolong lagi. Tapi apabila dipotong tangan kanannya, dia masih sadarkan diri, lalu dipotong tangan kirinya, dia masih sadarkan diri, kemudian dia mati, berarti kedua-duanya pembunuh, kedua-duanya qisas. Tapi kalau pertama sudah menghantarkan orang ini ke harkat mazbuh, baru datang korban, pelaku yang kedua melakukan aksinya, maka dia tidak dianggap pembunuh, karena dia sudah memotong orang yang memang hampir mati. Bagaimana kita menilai orang itu punya harkat mazbuh atau tidak? Bagaimana kita menilai orang itu sudah sampai batas harkat mazbuh atau belum? Bi alam yabqa fi idrak, dengan bahwa tidak tersisa lagi padanya seseorang idrak. Idrak itu artinya apa nama itu? Mengenal. Nah, idrak mengenal. Nah, datang kawannya masih kenal saya, ini aja dia. Saya kawan kamu, saya nggak ikut bunuh kamu, gini aja dia. Berarti idraknya nggak ada lagi. Siapa nama? Oh, masih kenal ya. Nah, berarti masih ada idrak, berarti nggak harkat mazbuh. Kemudian ibsar, tidak terkekal lagi melihat, matanya dah terpejam, nggak bisa dibuka lagi. Nutkun, tidak kekal lagi bicara. Bicara nggak bisa lagi, melihat tidak bisa lagi, mengenali tidak bisa lagi, dan tidak ada lagi harokat ikhtiyariyat, gerak keinginan sendiri, gerak ikhtiarnya nggak ada lagi. Nah, maka yang kedua yu'azzaru, ditakzir. Wa yu'azzaru sani, dan ditakzir yang kedua. Pelaku pertama dihukum mati, pelaku kedua dihukum takzir. Apa itu takzir? Hukuman di bawah had. Nah, berapa had yang paling rendah? Berapa had yang paling rendah? Cabut 40 kali, itu yang paling rendah. Nah, bagi laki-laki, bagi orang mereka 40 kali, bagi budak 20 kali. Dia dicambuk 39 kali atau 30 kali sesuai dengan pertimbangan hakim. Titik. Wa in jana qabla inha'il awwali ilaiha wa zaffafa kahazzin bihi ba'da jurhin fal qatilu as-sani. Nah, dan jika melakukan jinayat ia siapa? Ia siapa? Ia kedua. Dan jika melakukan jinayat ia pelaku kedua, kapan? Sebelum menghantarkan pelaku pertama ilaiha, kepadanya harkat mazbuh, wa zaffafa, dan dia mempercepat kematiannya, seperti hazzin bihi, dia potong dua dengannya. Hazzin bihi, seperti memotong dua dengannya korban. Ba'da jurhin, setelah dilukai oleh pertama. Fal qatilu as-sani, maka pembunuhnya adalah yang
kedua. Wa 'alal awwali qisasul adwi, dan di atas orang pertama qisas anggota tubuh. Qisas anggota tubuh. Coba Ihsan buatkan contohnya. Bagaimana bentuk kejadiannya? Coba antum ulang terjemahnya. Wa injana jika melakukan jinayah pada pelaku yang kedua. Nah, kapan? Sebelum sampai oleh pelaku pertama kepada akan masuk. Nah, cepat dia pelaku pertama. berarti saya terjemahan tuh nggak tulis. Bagaimana mau menyimpulkannya? Arti aja nggak jelas. Ismail ulang terjemahan. Jika melakukan jinayah oleh yang kedua, apabila inhal awali sebelum menghantarkan yang pertama kepada harakat tubuh fafa dan menyegerakan oleh yang kedua seperti memotong dengan korban ba'da jahil setelah luka qatil tsani, maka yang membunuh yang kedua. Nah, yang membunuh yang kedua. Korban pertama, pelaku pertama hanya melakukan melukai, itu dipotong anggota tubuhnya, kakinya misalnya, telinganya misalnya. Tapi luka itu belum menyebabkan hakat mazbuh. Artinya orangnya masih sadar, penglihatannya masih ada, masih bisa mengenali sekitarnya, masih bisa bicara, geraknya masih atas dasar keinginan sendiri. Ada 3 syarat dikatakan tidak lagi sadar atau sudah masuk kategori hakat mazbuh. Jadi kondisinya masih sadar. Datanglah pelaku kedua, langsung dipotong 2 badannya, zaffaf, langsung dipenggal lehernya. Maka pembunuhnya adalah as-sani, pelaku kedua. Sementara yang pertama dia hanya kena kisos anggota. Tadi ngapain dia? Oh, tadi dia motong telinga, maka yang pertama kita potong telinganya. Kalau yang pertama dia motong tangan, kita potong tangannya. Yang pertama motong kaki, kita potong kakinya. Yang pertama motong tangan dan kaki, kita potong tangan dan kakinya.
tapi dia tidak boleh kita bunuh. Kenapa? Karena kesan perlakuan dia kepada korban belum menghantarkan kepada harkat mazbu. Lalu datanglah pelaku kedua, langsung ditazfif, dibuat satu tindakan yang menyebabkan nyawa langsung melayang, seperti hazin. Hazin itu udah 2 kali dari tadi. Hazin yaitu memenggal leher, atau qaddin itu memotong 2. Ya, di awal hazin lirraqabah. Kata-kata hazin itu untuk lirraqabah, memenggal leher, maaf. Kemudian qaddin itu lil jassa, memotong 2 bagi badan. Titik. Atau terhadap yang pertama bukan qisas, tapi malun, bayar harta bihasbil hal, sesuai dengan keadaan. Kalau dia motong tangan 1, maka diat 50 ekor unta bagi laki-laki balik, bagi laki-laki merdeka, 25 ekor unta kalau wanita. Kemudian kalau itu budak, maka dibayar kekurangan nilai budak gara-gara tangan dipotong. Wa illam yuzaffif asani aidan, dan jika tidak mentazfif oleh orang kedua juga. Jika tidak mentazfif artinya jika tidak melakukan tindakan yang mempercepat mati oleh orang kedua juga. Wa matal majni, dan matilah korban. Majni itu isim maf'ul dari jana. Majniyun asalnya majnuyun. Matilah korban bil jinayataini, dengan 2 jinayat. Ka'an qata'a wahidun minal ku', seperti memotong oleh 1 pelaku dari ku', pergelangan tangan, wal akharu minal mirfaq, dan satunya lagi dari siku. Pertama datang pelaku pertama, dipotong tangannya di pergelangan tangan. Datang pelaku kedua, ditambah potongnya sampai ke siku. Faqatilani, maka kedua-duanya adalah pembunuh. Kedua-duanya pembunuh. Dikatakan kedua-duanya pembunuh, berarti hukumnya qisas. Kenapa? Liwujudis saroyati minhuma, karena ditemukan menular dari keduanya 2 jinayat. Jadi menular kematian, muncul kematian dari keduanya 2 jinayat. Karena kita tidak bisa katakan kematian itu karena pelaku pertama, karena pelaku pertama tidak menyebabkan korban kepada harkat mazbu. Datang pelaku kedua, itu juga tidak menyebabkan harkat mazbu, tapi dari dua tindakan tersebut korbannya jadi mati. Nah, maka kedua-duanya dikenakan hukum mati. Far'un lawin damalatil jiroha, jikalau membengkak oleh luka, jikalau membengkak oleh luka, wastamaratul hima, dan berkelanjutanlah demamnya, hatamat, sehingga dia meninggal dunia. Fa in qala adalah tibbin, adalah tabibin, tibbin, harusnya tabibin. Kalau tibbin pengobatan, kalau tabbin, tibbun atau tabbin. Maka jika berkatalah 2 orang adil dari dokter, Fa'inqala adalah tabibin, maka jika berkata 2 orang adil dari dokter,
innaha minal jurhi, sesungguhnya mati itu dari karena luka. Fal qawadu, maka hukum qisas. Wa illa, jika tidak, mati itu bukan karena dari luka, fala domana, maka tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran. Si A melakukan jinayat kepada si B, yaitu dengan cara memotong jempol tangannya. Memotong jempol tangan, maka dia dihukum qisas. Ternyata hari itu tidak hukum qisas, tapi bayar diat. Berapa satu jempol? 10 ekor onta. Sudah dibayar 10 ekor onta. Oke, selesai masalah. Tapi bekas luka itu membengkak. Bengkak lagi. Tambah membengkak. Bernanah. Dia demam sampai mati. Maka kita akan bawa korban ini ke rumah sakit. 2 orang laki-laki dokter yang adil mengatakan kematian ini disebabkan oleh luka beberapa hari yang lalu, maka 10 ekor onta yang telah diambil dikembalikan kepada pelaku. Pelakunya diambil, dipotong lehernya. Nah, nih 10 ekor onta kamu saya kembalikan. Kenapa? Anak kami mati gara-gara kamu potong jempolnya. Nah, kamu dibawa ke pengadilan, potong lehernya. Qisas. Tapi kalau dokter bilang ini bukan karena luka, nggak ada potong di jempol orang mati. Ini karena dia makan makanan udang. Karena dia sudah kaya, dijual 10 ekor onta itu, dia beli udang, dia beli ikan laut, dia beli ini, akhirnya bakteri bengkak. Ini gara-gara salah makan. Maka pelaku potong jempol tidak kena qisas, bahkan tidak kena bayar. Nah, itu gunanya dokter adil, harus laki-laki. Titik. Nah, hari ini tinggal kita konfirmasi sama dokter ya. Nah, kata dokter, saya mau putuskan qisas atau dia. Nah, mohon maaf Pak, jangan bilang mati gara-gara luka itu. Bayar dulu. Nah, kalau kamu mau bayar aman. Itu kalau hari ini. Titik. Nah, itu bacanya apa itu? Surito sartu surito. Kenapa surito Ismail? Jumlah jar majrur. Ini kitab sudah masuk kepada pembahasan baru. Nah, surita fil madhi, fa'ilnya nanti ismatun. Wa surita, dan disyaratkan lil qisasi, bagi qisas, fil nafsi, pada jiwa, pada diri, fil qatli, di dalam hal pembunuhan, kaunuhu amdan zulman, keadaannya pembunuhan itu secara sengaja dan zalim, fala qawada fil khata'i, maka tidak ada qisas pada pembunuhan tersalah, wasibhil amdi, dan mirip sengaja, wa ghairi zulmi, dan tidak ada kezaliman, fi qatilin ismatun, disyaratkan pada korban pembunuhan akan ismah. Ismah itu
hak perlindungan. Hak perlindungan. Mana hak perlindungan? Man qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah fa in qalaha asama minni dima'u wa malu. Kalau dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia terpelihara dariku darah dan hartanya illa bil haq wa hisabu 'ala Allah. Jadi ismah itu artinya terpelihara. Terpelihara dengan apa? Dengan iman, dengan ayat tadi. Atau terpelihara dengan aman. Man adza zimmiyan faqad adzani. Orang yang mengganggu kafir zimmi berarti dia sama mengganggu aku. Maka terpelihara itu ada dua macam. Ada dengan iman, ada dengan aman. Nah, iman berarti dia masuk Islam. Aman berarti dia dapat jaminan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam. Yahqanu damuh, yang terpelihara darahnya, bi'aqdi zimmatin, dengan akad zimmah, au ahdin, atau akad janji damai. Apa beda ahdin sama zimmah? Kalau zimmah tidak berjangka waktu. Orang kafir yang tinggal di negara Islam, dia datang ke pemerintah Islam, siap bayar pajak, siap membayar pajak diri, siap membayar pajak usaha, kemudian tidak menyebut-nyebut Islam tentang kekurangan Islam, tidak boleh memiliki kendaraan mewah dari orang Islam, tidak boleh memiliki rumah mewah pada Islam, kemudian ada banyak ketentuannya, dan mau mengikuti aturan Islam di bidang kenegaraan, artinya mencuri potong tangan, berzina dirajam dan dijilid, mabuk akan dicambuk selama 40 kali, ikut aturan Islam di bidang tata negara atau keamanan, maka itu disebut dengan kafir zimmi. Kalau ahdin beda. Ahdin ada dua macam. Ada ahdin karena negara kita janji damai di negaranya, seperti perjanjian Hudaybiyah antara Madinah dengan kafir Quraisy, itu namanya ahdin. Atau orang per orang yang masuk ke negara Islam mendapatkan jaminan keamanan, seperti turis-turis yang berkunjung ke Indonesia, itu tidak boleh diganggu. Itu ahdin maknanya. Nah, kalau kita bunuh kafir zimmi, kafir muahad, atau orang beriman, maka pembunuh yahdarul harbu, sia-sialah darah kafir harbi. Kalau kafir harbi itu tidak perlu dituntut pembunuhnya. Kemudian si murtad. Nah, kalau ada seseorang membunuh orang murtad, maka yang membunuhnya tidak dikisos. Kenapa tidak dikisos? Karena murtadnya tidak punya syarat ismah. Darahnya tidak dilindungi. Begitu juga zanin muhsanun. Zanin muhsanun. Zanin itu atau kepada harbi. Zanin itu hukumnya rafa. Asalnya adalah zaniyun. Berat doma di atas ya, dibuang doma, jadilah dia zani. Zanin. Zaniyun, berat doma di atas ya, dibuang doma. Doma dibuang, tanwin tidak. Maka bertemulah ya mati sama tanwin. Apa itu tanwin? At-tanwinu nunun sakinatun zaidatun. Karena tanwin kembali kepada asalnya jadi ya, jadilah dia zanin, ya sama nun. Bertemu dua huruf sakin ya dan nun mati, maka dibuanglah ya-nya karena ya huruf ilat, jadilah dia zanin. Nah, muhsanun naat kepada zanin, penzina yang muhsan. Penzina yang muhsan. Apa itu muhsan? Laki-laki atau wanita yang sudah pernah jima dalam nikah yang sah, itu muhsan.
qatalahu muslim, yang membunuh akannya orang tersebut oleh orang Islam. Laisa zaniyan, yang dia bukan penzina. Muhsanan, yang muhsan, dia bukan penzina yang muhsan. Titik. Tapi apabila ada penzina muhsan dibunuh oleh penzina muhsan, maka kedua-duanya wajib qisas. Harbi dibunuh oleh harbi, harbinya wajib. Murtad dibunuh oleh murtad, murtadnya wajib qisas. Tapi apabila harbi, murtad, penzina muhsan dibunuh oleh muslim yang bukan penzina muhsan, maka yang dibunuh itu tidak ada tuntutan qisas, tidak ada tuntutan diat, karena darahnya tidak dilindungi di dalam Islam. Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, orang yang mengganti agamanya bunuhlah. Berarti dia memang membunuh orang yang memang diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh. Hanya saja dia ditakzir. Kenapa ditakzir? Karena hak itu tidak bagi rakyat, hak itu hanya bagi penegak hukum saja. Nah, begitu juga orang yang meninggalkan sholat 2 waktu berturut-turut, itu juga berhak untuk dibunuh, darahnya nggak muhsan. Kalau kita bunuh orang yang meninggalkan sholat 2 kali berturut-turut, kita tidak dikisas, karena memang dia wajib mati. Nah, tapi kita ditakzir, dipenjara, dicambuk, karena itu bukan wewenang masyarakat. Nah, kalau itu menjadi wewenang masyarakat, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Tim keamanan Ma'had Darul Hijrah telah membunuh 1 santri. Kenapa? Dia sholat zuhur enggak, sholat asar tidak, maghrib suruh tobat enggak mau. Yang dipisahkan kepala sama badan. Ditanya oleh orang tua, siapa tim keamanan itu? Akhirnya orang tuanya membunuh tim keamanan tersebut. Nah, karena anaknya dibunuh lagi orang tua itu oleh orang tua yang dibunuh. Akhirnya terjadilah pembunuhan berantai. Itu sebabnya nggak boleh hukum ditegakkan oleh rakyat. Bahkan orang tua sendiri tidak boleh menghukum anaknya yang sudah balik meninggalkan sholat 2 kali berturut-turut, atau anaknya yang murtad dia penggal saja lehernya. Nggak boleh, haram. Saun asbata zinahu bi bayyinatin am bi iqrarin lam yarji'an. Baik ia telah menetapkan, baik ia menetapkan zinanya, baik tetap zinanya dengan saksi atau dengan pengakuan yang dia belum rujuk dari pengakuan tersebut. Titik. Wa kharaja bi qawli laysa zaniyan muhsan az-zanil muhsan, terkecuali dengan kata-kata saya tadi. Apa kata saya? Laisa zaniyan muhsan, penzina muhsan dibunuh oleh muslim yang bukan penzina muhsan. Maka terkecuali dengan kata-kata laisa zaniyan muhsan az-zanil muhsan, penzina muhsan. Kalau penzina muhsan membunuh penzina muhsan, fayuqtalu bih, maka dibunuh ia pembunuh penzina muhsan dengan sebabnya membunuh penzina muhsan. Tuh, begini bang terjemahannya. Itu yang disebut yang Fathul Mu'in itu. Sehingga kalau antum di daerah Jawa itu udah bangga tamat Fathul Mu'in, karena memang redaksinya lumayan nyaman untuk dipikirkan. Nah, saya ulang lagi untuk mendengarin aja. Terkecuali dengan perkataanku yang mana? Laisa zaniyan muhsan. Apa yang terkecuali? Zanil muhsan. Fayuqtalu, maka dibunuh ia zanil muhsan, bihi dengannya zanil muhsan.
Nah, Bu? Siapa tadi orang-orang yang nyawanya disia-siakan? Wahabi? Wahabi. Harbi bukan Wahabi. Harbi, murtad, penzina muhsan. Siapa pembunuhnya? Kalau muslim yang bukan penzina muhsan. Tapi kalau penzina muhsan itu dibunuh oleh muslim yang dia penzina muhsan juga, maka berlakulah hukum qisas. Itu maksudnya, terkecualilah penzina muhsan, maka dibunuh ia penzina muhsan dengan sebabnya membunuh penzina muhsan, selama tidak menyuruh akannya oleh imam dengan membunuhnya. Tapi kalau imam yang menyuruhnya membunuh, nggak ada qisas. Misalnya Al-Gojo itu adalah penzina muhsan. Nah, Al-Gojo penzina muhsan, disuruh oleh imam membunuh penzina muhsan, maka tidak ada qisas. Titik. Kalau Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yazharu, jelas sekali, ayyul haqqa bizzanil muhsan bidzalik kullu muhdar. Jelas sekali sesungguhnya, jelas sekali bahwa disamakan hukum, ayyul haqqa, bahwa disamakan hukum dengan penzina muhsan. Di dalam demikian pembahasan di atas, apa yang disamakan hukumnya dengan penzina muhsan? Kullu muhdarin, setiap orang yang nyawanya tak bernilai. Kullu muhdar, setiap orang yang nyawanya tidak berharga. Siapa orang-orang yang nyawanya tidak berharga? Tariki salatin, orang yang meninggalkan salat. Yang kedua, qati'i tarikin, si qati' tarik muhtamin qatsluhu, yang wajib dibunuh. Qati' tarik yang wajib dibunuh. Qati' tarik yang wajib dibunuh. Nah, Abu Bakar, berapa macamnya qati' tarik? 3. 1. Hah? Membunuh orang yang jalan di situ sekalian ngambil hartanya. Yang kedua, ambil hartanya saja. Yang ketiga, membunuhnya saja. 3 saja. Yang keempat, hanya nakut-nakutin saja. Nah, jadi 4 macam qati' tarik. Ada cuma nakut-nakutin, diancam pengendara, turunlah pengendara, push up, pijat saya dulu, pijat, turunin mobilmu, turun barangmu, turunin, naik lagi, naik, udah selesai, nah, silakan jalan. Dan nggak ada satupun, disakiti pun tidak, cuma diancam, ambil harta pun tidak, cuma disuruh-suruh. Kadang disuruh niban apa, bannya bocor surti, kempesin ban mobilnya. Nah, sekarang coba kamu tiup, kalau kamu tiup boleh jalan. Udah capek orang niup itu, udah sakit di sini, sini sakit, pergi ke dokter, akhirnya dipompa lagi jalan, maka hukumnya dipenjara. Yang kedua, dia nggak membunuh, cuma ambil harta saja, maka hukum pencuri. Apa itu? Potong tangan. Yang ketiga, dia membunuh saja, nggak perlu harta dia. Setelah dibunuh, biarin saja mobil, kendaraan, semuanya, uang. Dia yang penting orang itu mati, maka hukumannya dibunuh. Yang keempat, dia bunuh orang, diambil harta, hukumannya dibunuh dan disalib. Nah, dibunuh dan disalib. Berarti dari sekian qati' tarik, berapa yang hukumnya bunuh?
Dua, membunuh saja dan membunuh ngambil harta. Nah, kalau qatik tariqnya masuk dalam kategori ini, berarti dia muhdar juga. Berarti membunuh qatik tariq atau pembegal yang telah membunuh orang, maka pembunuhnya tidak diqisas dengan syarat dia tidak muhdar juga. Tapi kalau dia muhdar juga, dia akan diqisas. Dia enggak salat, dia bunuh qatik tariq. Kenapa kamu bunuh qatik tariq? Dia ganggu orang di jalan, dia sedang bunuh orang. Kamu salat enggak? Oh, kalau salat saya enggak juga. Maka dia diqisas. Kenapa diqisas? Dia satu level, muhdar sama muhdar. Khair. Walhasil, kesimpulannya kok panjang. Annal muhdara ma'sumun ala misli fil ihdar. Sesungguhnya orang muhdar itu dijaga, dilindungi atas sesamanya dalam segi ihdar. Wa in ikhtalafa fi sababi, walaupun berbeda kedua-duanya dalam penyebabnya muhdar. Muhdar, orang muhdar itu maksum sesama muhdar. Tapi kalau orang muhdar dibunuh oleh orang tidak muhdar, dia enggak maksum. Dia dibiarin aja kematiannya itu, enggak dituntut. Tapi apabila dia muhdar, yang membunuhnya juga muhdar, maka akan dijaga. Artinya akan diberlakukan hukum qisas walaupun berbeda kedua-duanya dari segi sebab ihdarnya. Satu ihdar karena enggak salat, satu ihdar karena qatik tariq, satu ihdar karena zina muhsan. Naam. Wa yadus sariq muhdarah. Tangan pencuri itu muhdar. Nah, tangan pencuri itu muhdar. Pencuri berapa? Hah? Pencuri berapa duit yang muhdar? 1/4 dinar. 1 dinar? 1 dinar 2,5 gram emas. 6. Harga 1 gram emas. Hari ini harga 1 gram emas 1.012.995. Berarti 1.013.000. 1.013.000 kali 2.026.000 tambah 6.500. Berapa? 2.026.000 tambah 500, 6.500. 26.000 tambah 6.500, 32.500. Ya. Berarti 1.000.000, 2.500.000, 2.556.000. Oke, anggapnya 2.500.000. Nah, jadi yang mencuri 2.500.000 itu sudah tidak bernilai lagi tangan kanannya. Nah, tidak bernilai lagi tangan kanannya.
Nanti kalau jumpa pencuri nilai 2.500.000, kalau dia curi di tempat penyimpanan yang layak dan kuncinya tidak bisa dibobol dengan paku. Kalau bisa dibobol dengan paku, itu masih belum layak, maka pencurinya nggak boleh potong tangannya, suruh pulang saja. Nah, tapi kalau udah dikunci rapat, udah dikunci erat, ditaruh dalam kamar, dia curi juga nilai 2,5 juta, maka pencuri itu tangan kanannya ini nggak dilindungi oleh agama. Kita potong jempolnya pun nggak apa-apa. Artinya kita nggak dikisos, kita nggak diminta bayaran. Sampai di sini ini nggak ada nilainya lagi. Ini gairu maksum, ini namanya muhdar. Kalau dia maksum, maknanya maksum, isma. Itu yang syarat dari awal itu. Syurita fi qatilin isma. Lawan isma adalah ihdar. Nah, kita ulang. Tangan pencuri itu muhdar, kecuali ala mislih, atas semisil dia, pencuri sama pencuri. Nah, apabila pencuri memotong tangan pencuri, maka pencuri yang memotong itu tangannya juga harus dipotong. Kenapa dipotong? Karena mereka sama-sama ihdar. Sawa'un masruq min au ghairu. Bersamaan ada ia itu masruq darinya atau bukan darinya. Bersamaan adalah itu masruq darinya atau bukan darinya. Masruq darinya, seseorang mencuri ke rumah si A, lalu si A yang memotong tangan pencuri itu, berarti si A itu dapat disebut dengan masruq min. Dia dicuri dari dia. Si A tidak potong tangannya, tapi si B yang memotong tangan pencuri yang masuk ke rumah A. Berarti si B itu bukan masruq min. Dipahami? Tangan pencuri tidak bernilai, tidak perlu dibayar, tidak perlu dikisos kalau dipotong oleh orang yang tidak mencuri. Baik yang memotongnya korban pencurian, masruq min, atau bukan korban pencurian dia, yaitu ghairi. Khair. Ada semuanya? Fatih masruq min? Orang yang dicuri darinya. Bahasa ringkasnya korban. Nah, baik yang memotong tangannya itu korban pencuriannya atau bukan korban pencuriannya. Nah, kalau antum ikut lomba kitab standar, diartikan begitu jadi kalah. Nah, baik adalah yang mencuri, baik adalah yang memotong, itu dicuri darinya atau tidak dicuri darinya. Itu pening jurinya itu. Kasih nilai 5 dah. Nah, karena buat juri pening. Jadi ada arti ikut nahu sharaf, ada terjemahan untuk masyarakat awam. Nah, nahu sharaf mesti kita artikan supaya tahu dasar katanya. Kemudian untuk awam tinggal terima bersihnya. Bersamaan adalah yang memotong itu korban curiannya atau bukan korbannya. Itu untuk terjemahan di tengah masyarakat. Wa man alaihi qisasun ka ghairihi fil ismati fi haqqi ghairil mustahiq. Seseorang yang di atasnya hukum qisas. Man alaihi qisasun, seseorang yang di atasnya ada hukum qisas. Ka ghairihi, itu sama hukumnya dengan orang lainnya. Fil isma, di segi terpelihara, di segi jaminan pemeliharaan hukum, pada hak, kecuali mustahik.
kecuali mustahik atau selain mustahik. Ada salah satu pelaku pembunuhan, katakan namanya O. Si O adalah pelaku pembunuhan sengaja, maka dia wajib qisas. Itu makna man alaihi qisas. Dia hidup di tengah masyarakat, di segi perlindungan hak itu sama dengan orang lain. Kalau si O dibunuh oleh si L dikisah enggak? Kisah enggak? Kisah. Dibunuh oleh si I dikisah? Hah? Dikisah? Kisah. Selagi yang membunuhnya bukan orang yang berhak. Tapi kalau yang membunuh itu adalah bapak korban pembunuhannya, anak dari korban pembunuhannya, kakek dari korban pembunuhannya, orang-orang yang terkait asobah korban pembunuhannya, maka si O itu tidak perlu dituntut pembayarannya. Kenapa kamu bunuh si O? Ya, dia bunuh bapak saya, selesai. Kenapa kamu bunuh si O? Dia bunuh anak saya, dia bunuh cucu saya, dia bunuh kakek saya. Maka kalau yang membunuh adalah ahli waris dari korban pembunuhan si O itu enggak maksum. Tapi kalau untuk orang lain, dia maksum. Nah, beda sama muhdar tadi. Kalau muhdar tadi, dia melanggar hak Allah, karena dia melanggar hak Allah, mencuri, berzina, qatik tarik, enggak sholat, itu hak Allah. Karena hak Allah, siapapun yang membunuh dia, asal bukan pelaku yang sama, maka tidak ada qisas. Tapi kalau ini kan hak individu, dia membunuh seseorang, yang berhak kepada dia adalah keluarga orang itu, maka yang lain enggak punya hak. Beda enggak sama pencuri tadi? Beda? Beda? Betul beda? Di mana bedanya? Di mana letak bedanya? Nah, tangan pencuri muhdar tidak wajib dibayar, baik dipotong oleh korban pencuriannya atau bukan korban. Nah, sekarang orang yang wajib hukum qisas, maka orang itu tetap akan terlindungi selagi yang membunuh dia bukan ahli waris korban. Kok dibedakan? Seorang pencuri tangannya tidak bernilai, baik yang memotong itu adalah korban dia atau orang yang bukan dia curi, tetap aja nggak dibayar. Tapi apabila si O membunuh seseorang, dia wajib dibunuh, dia tetap dilindungi, tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh kecuali dari pihak keluarga korban. Bagi orang lain, dia tetap maksum. Bedanya adalah pencurian adalah hak Allah, sementara pembunuhan adalah hak manusia. Buktinya apa? Kalau orang mencuri, kalau orang membunuh, bisa dimaafkan oleh keluarga korban, maka berpindahlah hukum qisas kepada hukum dia. Tapi kalau orang mencuri tidak bisa dimaafkan oleh orang yang dicuri. Saya sudah maafkan dia, gak usah kamu potong tangannya. Kamu tidak berhak memaafkan dia sampai enggak dipotong tangan. Kalau kamu memaafkannya, berarti harta yang dia curi tidak wajib dikembalikan. Tapi yang potong tangan tetap. Bisa dibedakan? Berarti ada hak Allah, ada hak manusia. Fayuqtalu qatiluh, maka dibunuhlah orang yang membunuhnya, orang yang wajib diqisas.
fayuqtalu qatiluh, maka dibunuhlah orang yang membunuhnya, orang yang wajib qisas. Naam. Wala qisasa ala harbin, tidak ada hukum qisas pembunuhan terhadap harbi. Wa in usima ba'du, walaupun dia menjadi maksum setelahnya. Kenapa tidak wajib? Li adami iltizami, karena tidak ada komitmennya harbi, karena tidak ada komitmennya harbi. Walima tawatar anhu, dan karena dalil yang sudah mutawatir, karena hadis yang sudah sampai derajat mutawatir, anhu, darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kesimpulan hadisnya? Min adamil iqadati mimman aslam, dari tidak ada hukum qisas dari orang yang telah masuk Islam. Nah, tidak ada hukum qisas dari orang yang baru atau telah masuk Islam. Contoh Sayyidina Wahsy yang telah membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma. Apakah setelah Sayyidina Wahsy masuk Islam dikisah karena membunuh Sayyidina Hamzah? Tidak. Berarti tidak ada hukum qisas terhadap orang harbi, walaupun dia jadi maksum setelahnya membunuh. Kenapa tidak ada hukum qisas? Karena tidak ada komitmennya harbi. Artinya kafir harbi yang membunuh orang Islam ketika dia jadi harbi, lalu setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam, setelah dia Islam tidak boleh dituntut atas pembunuhan yang dilakukan dia dulu ketika dia kafir. Kenapa? Al-Islam yajubbu ma qablah, Islam menghapuskan dosa semuanya yang pernah dilakukan ketika kafir. Juga hadis mutawatir, jelas-jelas Sayyidina Wahsy itu membunuh paman Nabi di perang Uhud, orang kafir yang tinggal di negara Islam bersedia mengikuti aturan Islam di bidang tata kenegaraan. Nah, jadi ketika kafir zimmi tinggal di tengah-tengah Islam lalu dibunuh orang Islam, maka kafir zimmi ini akan diqisas. Sebelum qisas dia ucapkan dua kalimat syahadat. Apakah tetap diqisas? Tetap diqisas. Mana hadis al-Islam yajubu ma'alai, yajubu ma qablah? Tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena ketika dia zimmi sudah wajib hukum itu. Kenapa wajib? Karena dia iltizam dengan hukum Islam. Karena iltizamnya itulah maka Nabi mengeluarkan aturan perlindungan untuk zimmi. Man adza zimmiyan faqad azani, yang menyakiti kafir zimmi berarti sama menyakiti aku. Nah, jadi kalau ada orang Israel dia bunuh Muslim Palestina, lepas itu Israelnya itu tobat, masuk Islam, kemudian jadi imam di Masjid Al-Aqsa, maka orang Islam nggak bisa nuntut tuh si mu'alaf karena melakukan pembunuhan sebelumnya. Tapi kalau dia orang Kristen tinggal di Indonesia lalu membunuh orang Islam Indonesia secara sengaja, maka Kristen itu akan diqisas. Nah, itu sebabnya Nabi tidak mengambil hukum qisas kepada wanita yang meracuni sahabat di Khaybar.
titik. Habis waktunya ya. Nah, tanggung kita baca. Ini aja 7 menit lagi. Itu syarat pertama. Syarat pertama ditegakkan hukum qisas apa? Apa syarat pertama Ismail? Mana syarat pertama? Orang yang dibunuh paling cenderung. Nah, fi qatilin isma. Syarat kedua. Nah, ini kitab Tafakuh memang begitu. Kalau antum baca Fathul Qarib dikasih nomor. Itu untuk formula. Kalau Tafakuh nggak boleh bernomor, kasih nomor sendiri. Itulah Fathul Mu'in. Jadi disyaratkan penegakan hukum qisas pada korban harus ada isma wasirito, dan disyaratkan fi qatil pada pelaku pembunuhan taklifun, harus ada hukum taklif. Korbannya isma, pelaku pembunuhannya taklif, orangnya mukallaf. Fala yuqtalu sabiyun, maka tidak dibunuh anak-anak. Kalau ada anak-anak melakukan pembunuhan, anak-anak tidak boleh dibunuh. Wa majnunun, tidak boleh dibunuh orang gila. Halal qatli, ketika membunuh. Dia gila ketika membunuh. Tapi ketika membunuh dia waras, setelah itu baru dia gila. Apalagi pura-pura gila, itu tetap dihukum. Nah, karena waktu membunuhnya dia waras. Asa orang gila tahu siapa yang mau dibunuh. Wal mazhabu wujubu ala sakran al muta'addi bi tanawuli muskil. Menurut pendapat mazhab. Nah, mazhab di sini bukan mazhab Imam Syafi'i, tapi mazhab ini adalah label pendapat yang dibuat oleh Imam Nawawi, yang dilabelkan kepada pendapat terkuat, yang dipilih dari ikhtilaf murid dalam hal menceritakan pendapat Imam Syafi'i. Nah, itu bahasa ringkasnya, tapi saya rasa belum paham seringkas itu bahasanya. Khair, nanti kita ulas. Jadi menurut mazhab adalah wajibnya qisas terhadap orang mabuk yang bersengaja dengan mengkonsumsi minuman yang memabukkan, dengan tanawul, memakan, mengkonsumsi muskirin, minuman yang memabukkan. Fala qawada ala ghairi muta'addim bih, maka tidak ada qisas terhadap orang yang tidak bersengaja dengannya mabuk. Nah, tidak ada qisas terhadap orang yang tidak sengaja dia mabuk. Dia mampir di rumah kawannya, dibuka kulkas, minta air dingin. Ada air putih dingin, panas-panas begini, kata kawannya di kulkas banyak. Diambillah, merek luarnya Sajua. Nah, dituang ke gelas, patut teler ya. Ternyata isinya bukan Saju, botolnya jangan Saju, isinya minuman keras. Akhirnya dia mabuk, setelah mabuk dibunuhlah kawannya itu. Tidak ada qisas. Nah, kenapa mabuknya? Nggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja beli minuman memabukkan, lepas itu dia mabuk lalu dibunuh orang lain, berarti ketika membunuh kan dia sadarkan diri. Kena qisas nggak? Qisas. Kan dia nggak sadar. Betul nggak sadar. Itu hukuman karena dia bersengaja mabuk. Walau qala, jikalau berkata ya seorang kuntu waqtal qatli sabiyan, ketika diadili kata dia adalah aku waktu membunuh itu masih anak-anak. Memang saya membunuh dia, sengaja saya bunuh dia, saya penggal lehernya. Tapi saya nggak bisa kalian qisas. Kenapa? Waktu itu saya masih anak-anak.
Wa amkana sibahu fihi, dan mungkin anak-anaknya seseorang waktu itu. Mungkin anak-anaknya seseorang waktu itu. Kenapa? Usianya sekarang 15 tahun. Pembunuhan itu 2 tahun yang lalu. Berarti usia dia 13 mungkin. Tapi kalau usianya sekarang 20, kemudian pembunuhan 2 tahun yang lalu, katanya waktu itu saya masih anak-anak, itu kan nggak mungkin. Nah, maka tidak diterima. Ini mungkin dalam perhitungan usia mungkin. Atau kata dia majnunan, aku waktu membunuh itu aku gila. Wa uhida jununuh, dan dikenal gilanya seseorang. Memang sekampung tuh orang tahu dia pernah gila. Fasaddaku biyaminih, maka dibenarkanlah dia dengan sumpahnya. Kemudian disyaratkan juga mukafaah, ada kesetaraan. Artinya musawatun hala jinayah, ada kesetaraan ketika jinayat. Ada kesetaraan antara yang membunuh dengan korban yang terbunuh ketika terjadi jinayat. Dengan maksud la yafdula qatiluhu halal jinayah, bahwa tidak lebih pelaku pembunuhnya ketika jinayat, bahwa tidak punya kelebihan pelaku pembunuh ketika jinayat dengan Islam, dengan merdeka, dengan asolah. Asolah itu usul, bapak kakek, ausiada atau said. Tapi apabila pembunuh punya kelebihan dari korban, misalnya pembunuhnya Islam, korbannya kafir, pembunuhnya merdeka, korbannya budak, pembunuhnya ayah, korbannya anak, pembunuhnya said, korbannya budak, maka tidak ada hukum kisos, karena kita ada kesetaraan. Maka bapak membunuh anak, bapak nggak dikisos. Said bunuh majikan, said bunuh budak, nggak dikisos. Fala yuqtalu muslim, maka tidak boleh dibunuh orang Islam walaupun dia muhdar. Walaupun dia muhdar dengan seumpama zina dengan sebab membunuh orang kafir. Wala hurun, tidak dibunuh orang merdeka biman fihi rikun, dengan sebab membunuh seseorang yang padanya ada sifat budak. Wa in qala wal musyriki, jadi dia sudah merdeka 98%, tinggal 2% lagi budaknya, itu yang dibunuh, tetap tidak ada kisah kepada orang merdeka yang membunuhnya. Wala aslun bi far'ih, tidak boleh dibunuh asal dengan cabangnya walaupun terkebawah. Kakek tidak dibunuh karena membunuh cucu. Kakek buyut tidak boleh dibunuh karena membunuh cicit. Nabi Adam tidak boleh dibunuh kalau dia membunuh umat hari ini, kalau ada. Wala yuqtalul far'u bi asli, tidak juga boleh dibunuh cabang dengan sebab membunuh asalnya. Jadi seorang anak tidak dikisas karena membunuh bapaknya. Hah? Ada alahnya? Wa yuqtalu, enggak pakai lah. Oke. Wa yuqtalul far'u bi asli, dibunuh seorang cabang dan sebab membunuh asal, enggak pakai la. Dibunuh seorang cabang dan sebab membunuh asal. Berarti kalau anak bunuh bapak, anak dibunuh. Kakek bunuh cucu, kakek enggak dibunuh. Cucu bunuh kakek, cucu dibunuh. Kenapa bapak enggak dibunuh gara-gara bunuh anak? Hah? Karena dia penyebab munculnya anak. Berarti dia memusnahkan kegiatannya sendiri, enggak ada masalah.
Nah, di situ ada sibhul milk. Di situ ada sibhul apa nama itu? Hak. Cukup. Nah,